Tips yang pertama, menerima rasa kesepian tersebut. Yang kedua, cari orang yang bisa dihubungi. 3, mencari hobi kalian atau melakukan hobi kalian yang kalian sukai. Yang keempat, lakukan dengan orang yang kalian sayangi atau orang terdekat kalian dengan cara video call. Oke, yang pertama, menerima kecemasan. Kita harus menerima bahwa ya seperti ini keadaannya, keadaan yang nyata, realitanya seperti ini. Pertama, kalian harus menerima bahwa ya memang saya merasa sepian. Nah, itu syarat utama. Ketika kalian menerima rasa itu, maka tubuh kalian juga akan menerima bahwa kalian kesepian. Ketika kalian menolak, itu akan berkontra belakang dengan keadaan yang nyata, sehingga kalian berpikir lebih, energi kalian terbuang, akhirnya tubuh kalian, imun kalian jadi turun. Maka dari itu, terima kecemasan atau kesepian saat ini. Yang kedua, cari orang yang bisa dihubungi. Ayo, di masa ini kita yang kegiatan di luar dibatasi, kalau bisa kita proaktif menghubungi orang-orang yang sekiranya kita kenal dan kita bisa hubungi. Karena apa? Ketika kita menghubungi seorang, itu bisa seenggaknya mewakili bahwa biasanya kita ngobrol melalui tatap muka, melalui bertemu langsung. Tapi dengan cara menghubungi by telepon atau by chat, itu sudah seenggaknya kita mengurangi rasa kesepian itu. Maka dari itu, ayo sekarang proaktif dalam menghubungi atau mengabari. Jangan hanya kalian diam, merasa kalian sepi, tapi kalian merasa kesepian, tapi kalian diam. Gimana caranya? Nah, maka dari itu kalian harus proaktif, hubungi teman-teman kalian, hubungi keluarga kalian, hubungi orang tua kalian, hubungi orang-orang terdekat kalian, tanya kabarnya, bagaimana keadaannya. Itu akan membuat kalian lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Oke, yang ketiga, mencari hobi atau mencari kesenangan atau mencari kegiatan apapun lah yang membuat kalian senang. Maka dari itu, di masa ini jangan kalian hanya berdiam, carilah hobi kalian, carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kalian bermain musik, kalian bermain game, kalian atau mau mengembangkan keilmuan jurusan kalian. Nah, itu bisa lakukan hal-hal itu. Ketika hal-hal itu kalian sudah disibukkan dengan hal yang positif dan dengan hal-hal yang bisa bermanfaat, rasa kesepian itu akan menurun. Oke, percayalah. Yang terakhir adalah lakukan hal-hal dengan orang-orang terdekat kalian dengan cara video call. Ya, memang manusia itu butuh sosok kehadiran orang lain. Karena apa? Ketika sosok kehadiran orang lain itu ada, maka rasa sakit itu akan bisa menurun drastis. Yang biasanya kita merasa sakit, misalnya ini contoh saja, kita sakit hati, kita mempunyai masalah. Kalau kita diam sendiri di rumah, apakah bisa menurun perasaannya? Gak bisa kan? Tapi ketika kita hadir, kita bertemu dengan orang dari dekat kita ngomong, ngobrol, tatap muka, dan kehadiran fisik itu sangat penting. Maka dari itu, di masa pandemi ini, kalau bisa kita melakukan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Biar apa? Biar semangat kita tumbuh, biar motivasi kita menambah, dan semangat tiap hari akan terus bertambah. Coba kalau kita bertemu langsung kan tidak bisa, maka cobalah video call siapa temannya atau teman dekatnya atau gengnya
atau siapapun itu yang kalian merasa dekat dan kalian membutuhkannya. Minimal meskipun kalian tidak bisa berhubungan langsung, bertemu langsung, kalian bisa melalui video call. Oke ya, itu adalah empat tips yang bisa saya berikan untuk mengatasi rasa kesepian di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, terima kecemasan kalian bahwa ya ini emang kecemasan atau kesepian kalian, bahwa ya emang ini saya lagi kesepian. Oke, terima. Yang kedua, cari orang yang bisa dihubungi. Telepon bisa, chat bisa. Yang ketiga, cari hobi atau kesenangan kalian. Sibukkan diri kalian dengan hobi-hobi kalian, dengan kesenangan-kesenangan kalian yang bisa membuat itu mengisi waktu kalian. Terus yang terakhir, hubungi teman-teman terdekat melalui video call, karena kehadiran fisik manusia itu sangat penting. Tapi dalam masa pandemi ini kehadiran fisik mungkin tidak bisa ya. Maka dari itu video call adalah salah satu cara untuk seenggaknya kita bisa bertatap muka, melihat orangnya, melihat ekspresinya, bagaimana sih senangnya dia. Oh gitu. Nah, itu sebuah bentuk adalah mengurangi suatu kesepian dalam diri kita di masa pandemi ini. Maka dari itu, kesepian itu bisa membuat kita imunitas turun. Benar, kita tidak positif corona atau COVID-19, tapi kita positif stres. Tahu sendirilah stres gimana rasanya. Orang stres, orang depresi itu sulit. Kenapa? Sulit hilangnya. Maka dari itu, lakukan 4 tips yang saya berikan tadi. Sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu kalian dan memberikan motivasi yang lebih buat kalian. Sekian dari saya. Kalau merasa ada yang aneh, merasa kesepian yang berlebihan dan apapun itu, kalian bisa menghubungi saya melalui WA atau melalui telepon. Oke, semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.